Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Fatukaloba, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip ini pada dasarnya dimaksud agar kebijaksanaan dan langkah-langkah aturan kerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transportasi. Transportasi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selanjutnya, kewajaran. Prinsip kewajaran atau fairness dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam pelanggaran, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Selanjutnya, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua korupsi. Kemudian, lembaga-lembaga kenegaraan. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua Presiden, ketiga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan keempat Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Selanjutnya, konstitusi pada negara liberal. Negara tidak boleh campur tangan dengan upaya pribadi, ekonomi, dan agama warganya. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya memperjuangkan kehidupannya. Selanjutnya, konstitusi di negara Inggris, yaitu pemerintahan negara Inggris dikelompokkan sebagai individu parliamentarial atau mode of parliament dengan ciri-ciri yaitu kekuasaan legislatif atau DPR atau parlemen lebih kuat dari kekuasaan eksekutif atau pemerintahan dengan Perdana Menteri. Konstitusi di negara Inggris. Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya parliamentarian dengan ciri-ciri yang pertama, kekuasaan legislatif, menteri-menteri atau kabinet, program-program kebijaksanaan. Yang terakhir, kedudukan kepala negara atau raja, ratu, pangeran atau kaisar. Kemudian, konstitusi di negara komunis. Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels dalam naskah yang diperuntukkan bagi kaum komunis di London dengan judul Manifesto Komunisme yang dibuat di Brussels pada tahun 1847. Lembaga-lembaga negara terdiri dari yang pertama, Ketua PKC dan Sekjen PKC, kedua Kongres Rakyat Cina atau KRC, yang ketiga Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksanaan Rakyat Tertinggi. Selanjutnya adalah sikap positif terhadap konstitusi negara. Undang-undang dasar merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa.